Bagaimana tuh perilaku memilih? Nah, untuk melihat pemilih itu paling tidak ada 3 pendekatan yang digunakan. Kita tidak jarang melihat para kandidat itu mengkonstruk hubungan sosiologisnya. Misal begini ya, dia itu bukan dari, kita tahu nih, ini bukan dari etnis ini nih, tetapi dia konstruksi itu bahwa dia dapat surat dari kepala apa tuh? Kepala suku bahwa dia bagian dari suku itu. Kan sering kan lihat orang yang mengaku-ngaku jadi bagian dari anak apa namanya itu? Keturunan raja anak gitu keturunan raja dan seterusnya di suatu tempat itu fungsinya itu untuk mendekatkan dia dengan calon pemilih yang menentukan pilihan itu berdasarkan unsur sosiologis itu. Yang paling banyak ditiru itu kan tokoh Soekarno, karena kan gagah Soekarno kan pakai peci, pakai baju, pakai tongkat, pakai baju yang gagah dan seterusnya itu. Ini tidak sedikit calon yang melakukan itu. Nah, itu pendekatan psikologis menyatakan begitu. Sedangkan yang terakhir itu pendekatan pilihan rasional. Apa yang dimaksud pilihan rasional? Ini yang harus kita luruskan sedikit. Pada umumnya banyak yang menyampaikan bahwa pendekatan rasional itu adalah pemilih yang sudah cerdas menggunakan pilihannya sehingga dia hanya memilih orang-orang yang profesional, orang-orang yang baik, orang-orang yang punya track record anti korupsi misalnya yang mereka pilih. Yang disebut banyak orang itu pilihan rasional. Padahal sebenarnya sejatinya pilihan rasional itu bukan itu. Sahabat-sahabat pecinta ilmu, kembali di channel Belajar Politik bersama Dr. Jafar Ahmad. Kita lanjutkan diskusi yang kemarin sempat terputus mengenai perilaku pemilih. Perilaku memilih ya. Perilaku memilih ya, dalam konteks pilkada. Barangkali bisa langsung dijelaskan, Bang. Oh ya, baik ya. Sebelum saya mulai, kita disclaimer dulu lah. Maksud saya disclaimer itu jangan sampai apa yang saya sampaikan ini dianggap mendukung atau tidak mendukung calon. Jadi dia netral saja digunakan untuk apa saja, karena ini kan sangat saintifik, dia sangat sesuai dengan ilmu pengetahuan. Bukan berarti misalnya kita menyampaikan ini, oh ini mendukung calon ini lalu melemahkan calon yang lain. Tidak seperti itu. Jadi kembali ke pertanyaan tadi itu, bagaimana tuh perilaku memilih? Nah, untuk melihat pemilih itu paling tidak ada 3 pendekatan yang digunakan secara umum itu digunakan 3 pendekatan. Pertama, pendekatan sosiologis. Kedua, pendekatan psikologis. Yang ketiga, pendekatan pilihan rasional. Jadi ada 3 pendekatan pada umumnya digunakan untuk memahami perilaku memilih, supaya dengan memahami perilaku memilih itu si kandidat bisa menarik hati pemilih. Jadi ya samalah kalau kita mau ingin sesuatu misalnya, kita harus memahami itu yang diinginkan oleh orang yang kita minta untuk melakukan apa yang kita inginkan. Kita harus pahami dulu tuh. Kalau kita dengan bos, kita harus memahami apa yang diinginkan oleh bos. Kalau kita dengan calon mertua, perlu juga memahami nih calon mertua sukanya apa bakso, suka mie ayam atau martabak misalnya, dan seterusnya. Oke ya, jadi kita harus memahami pemilih dengan 3 pendekatan itu. Kita jelaskan satu persatu. Pendekatan sosiologis itu adalah pendekatan yang menyebutkan bahwa seorang pemilih itu menentukan pilihannya itu berdasarkan hubungan sosiologis dia dengan kandidat. Apa itu hubungan sosiologis? Itu dia satu suku tidak dengan kandidat. Dia satu agama tidak dengan kandidat. Dia satu komunitas tidak dengan kandidat. Dia satu organisasi tidak. Satu alma mater itu bisa memutuskan. Itu hubungan sosiologis yang digunakan oleh pendekatan ini untuk melihat bahwa perilaku memilih seseorang itu ditentukan oleh hubungan sosiologis itu. Sehingga Bung Awid, kita tidak jarang melihat para kandidat itu mengkonstruk hubungan sosiologisnya. Misal begini ya, dia itu bukan dari, kita tahu nih, ini bukan dari etnis ini nih, tetapi dia konstruksi itu bahwa dia dapat surat dari kepala suku bahwa dia bagian dari suku itu. Kan sering kan lihat orang yang mengaku-ngaku jadi bagian dari anak
anak apa namanya itu, Keturunan raja anak gitu ya? keturunan raja dan seterusnya di suatu tempat itu fungsinya itu untuk mendekatkan dia dengan calon pemilih yang menentukan pilihan itu berdasarkan unsur sosiologis itu. Nah, itu dia tuh. Jadi sering kan kita lihat tuh gitu. Betul. Orang beli piagam kan sering juga tuh orang beli piagam atau orang memotong kerbau, mengundang seluruh masyarakat menandakan bahwa dia sudah masuk ke kampung itu dan Jadi bagian dari itu. Untuk menunjukkan itu sebenarnya kepentingan politiknya itu. Itu tadi pendekatan sosiologis. Kedua, pendekatan psikologis. Apa itu pendekatan psikologis? Singkatnya, pendekatan psikologis itu menyebutkan bahwa secara singkat ya, bahwa si calon itu dia suka dengan kandidatnya. Apa alasan itu soal lain, tapi yang jelas dia suka. Nah, faktor suka itu kan banyak tuh sumbernya tuh. Ya. Bisa dari misalnya si calon itu mirip dengan tokoh yang dia idolakan. Maka kita sering lihat tuh banyak calon yang berupaya untuk memantas-mantaskan diri, mematut-matutkan diri dengan tokoh tertentu. Yang paling banyak ditiru itu kan tokoh Soekarno, karena kan Ya, gagah. gitu ya. Soekarno kan pakai peci, pakai baju, pakai tongkat, pakai baju yang gagah dan seterusnya itu. Ini tidak sedikit calon yang melakukan itu. Ada calon yang berusaha mirip dengan artis tertentu. Ya. Gitu. Yang jelas dia suka saja dengan calon. Makanya eksposur atau penampakan atau pemunculan citra seorang kandidat itu menjadi penting untuk menarik pemilih yang mendasarkan pilihannya berdasarkan kesukaan. Nah, itu pendekatan psikologis menyatakan begitu. Sedangkan yang terakhir itu pendekatan pilihan rasional. Apa yang dimaksud pilihan rasional? Ini yang harus kita luruskan sedikit. Pada umumnya banyak yang menyampaikan bahwa pendekatan rasional itu adalah pemilih yang sudah cerdas menggunakan pilihannya sehingga dia hanya memilih orang-orang yang profesional, orang-orang yang baik, orang-orang yang punya track record anti korupsi misalnya yang mereka pilih. Yang disebut banyak orang itu pilihan rasional. Padahal sebenarnya sejatinya pilihan rasional itu bukan itu. Justru dibalik dia. Jadi pilihan rasional itu adalah pilihan di mana seorang pemilih baru mau memilih setelah terpenuhinya kebutuhan atau kepentingan dirinya oleh si kandidat. Jadi itu kan sebenarnya lebih kepada kepentingan si calon pemilih. Nah, kepentingan itu yang bentuknya macam-macam tuh kepentingannya. Kepentingan salah satu sebagai contoh, ada orang yang kepentingannya itu baru bisa memilih kalau jalan di sekitar rumahnya itu diaspal, dikasih beton, dirapikan dan seterusnya. Baru dia pilih calon itu. Maka tidak sedikit kan ketika akan ada pemilihan itu banyak calon yang mengirimkan hand traktor atau traktor untuk bikin jalan itu, kirim semen dan seterusnya. Nah, itu untuk memenuhi itu. Ada juga calon ada juga pemilih yang kepentingannya itu cukup dengan uang 50.000, 100.000 atau bahkan 200.000. Dia sudah bisa memilih karena itu berdasarkan kepentingannya dia gitu. Artinya ketika dia memilih bukan berdasarkan kepentingan dia, berarti dia belum dikategorikan sebagai pemilih rasional dalam politik ya. Jangan salah. Jadi belum pemilih rasional dia. Akademik dia pintar segala macam ya. Iya begitu. Jadi dia belum rasional kalau itu belum memenuhi kepentingannya. Dan untuk mengetahui itu sebenarnya kita bisa melihat pemilihan rektor di beberapa perguruan tinggi itu. Jadi kalau nanti kita bisa tanyalah sama dosen, itu paling tahu itu dosen atau mahasiswa yang pernah melihat prosesi pemilihan rektornya. Para guru besar itu tidak selalu pemilihannya itu karena bagusnya calon rektor, tetapi bagaimana hubungannya dengan rektor. Hubungannya itu menandakan bahwa kepentingan dia bisa terpenuhi ya dengan kalau rektor ini yang maju. Maka kita lihat kan di beberapa pemilihan itu ada doktor yang mengalahkan profesor. Ya kan berulang kali lagi misalnya kejadiannya seperti itu. Nah, ini sering kita dengar nih Bang, termasuk viewers barangkali kerap mendengar istilah-istilah dalam politik, ada istilah politik identitas itu Bang. Oh iya. Bisa dijelaskan Bang, dari tiga perilaku memilih tadi, politik identitas ini masuk ke mana nih, bagian mana ini? Iya,
politik identitas itu sebenarnya politik yang oleh si pemilih itu dia merasa dia berada di pihak yang mana, identitasnya apa, begitu. Sehingga politik identitas itu hubungannya itu berada di posisi pendekatan sosiologis tadi. Nah, jadi itu, jadi dia terhubung tidak secara identitas, dia terhubung dia secara kesukuan dengan si kandidat, terhubung tidak dengan agama si kandidat. Karena politik identitas itu apa namanya itu, sebentar, biar tadi agak connect yang tadi itu mulai tidak. Jadi biar cari bahasa yang bagus. Jadi kita ini adalah makhluk yang hidup secara sosiologis dengan kelompok kita masing-masing, dan kita merasa itulah identitas kita. Kita merasa safe kalau kita berada di sekitar komunitas yang satu identitas dengan kita. Kita merasa nyaman begitu. Sehingga politik identitas itu sangat mudah di drive dia, sangat mudah dimobilisasi untuk menggerakkan para calon ini untuk menyukai atau tidak menyukai calon tertentu. Salah satu yang paling menonjol dari politik identitas itu adalah identitas keagamaan. Yang kedua itu identitas kesukuan. Ini paling mudah disulut dan hampir selalu digunakan dalam kontestasi politik di semua level. Tidak hanya di Indonesia, di Amerika pun begitu. Terjadi ya? Terjadi, misalnya Obama itu kan dulu diidentitaskan sebagai bukan asli Amerika. Iya. Ya, karena ayahnya kan orang Afrika. Ya? Oh, ya. Jadi di semua arena politik itu menggunakan identitas ini untuk mendrive pemilih, memilih atau tidak memilih. Gitu. Ya. Nah, dari 3 karakteristik itu, Bang, perilaku memilih itu, kira-kira yang mana itu yang paling kuat untuk mendapatkan suara lah, kalau saya sebagai seorang kandidat itu? Ya, memang saya belum membaca secara secara mendalam terkait dengan 3 pendekatan itu mana yang lebih kuat, karena masing-masing pendekatan tentu meyakini bahwa pendekatan inilah yang paling berpengaruh dalam menentukan pilihan seorang pemilih. Tetapi saya pernah melakukan survei beberapa tahun yang lalu di salah satu atau 2 kabupaten di Provinsi Jambi terkait dengan perilaku memilih ini. Nah, temuan saya unik, temuannya menarik temuannya. Jadi di kelengketan atau kekuatan dukungan pilihan seorang pemilih terhadap kandidat itu sangat kuat dia kalau 3-tiganya itu terpenuhi. 3 unsur itu terpenuhi. Unsur sosiologisnya terpenuhi, unsur psikologisnya terpenuhi, unsur kepentingannya terpenuhi, yang pilihan rasional tadi itu. Contoh, misalnya Bung Awin ini adalah calon kepala daerah nih, kepala daerah, saya pemilih. Nah, satu sisi Bung Awin ini satu kampung dengan saya, satu agama juga dengan saya. Itu hubungan sosiologisnya sudah terpenuhi. Yang lain itu tidak ada yang begitu tuh, beda-beda. Bahkan agamanya beda, kampungnya beda. Kemudian yang kedua, secara sikap misalnya saya memahami, Bung Awin ini orang sikapnya baik. Saya suka dengan sikap seperti itu. Orang yang seperti Bung Awin, saya suka sikapnya. Kemudian yang ketiga, kepentingan saya bisa dipenuhi tuh. Misalnya kepentingan saya tuh bisa, saya butuh kalau nanti di hari H, karena saya tidak bekerja, saya butuh uang paling tidak 50-100 ribu, bisa dipenuhi oleh Bung Awin. Kalau 3-tiganya terpenuhi, maka clear itu urusan pilihan itu, bisa dipilih itu yang begitu, bisa dipilih. Itu temuan pertama. Temuan yang kedua, kalau 3-tiganya itu tidak bisa dipenuhi, kekuatan yang kedua itu kalau bergabungnya sosiologis dengan rasional. Bergabungnya pendekatan sosiologis dengan pendekatan rasional, kepentingan. Jadi dia terhubung secara kesukuan, keagamaan, organisasi, kelompok, komunitas dan seterusnya
tetapi dia juga memberikan kepentingan terhadap si calon pemilih itu. Nah, dan yang paling bawah itu kalau dia hanya sendiri yang psikologis, Tetapi ada plus minusnya, Yang psikologis itu sebenarnya faktor yang paling menentukan itu adalah faktor exposure, citra sebenarnya. Nah, dibanding yang dua tadi itu sosiologis dan rasional, membuat citra itu relatif lebih murah, lebih mudah dibanding yang pertama dan yang ketiga. Karena kan susah itu kita mengkonstruksikan diri kita, bukan dari kampung itu, bukan agama itu, kita tiba-tiba mengkonstruksikan diri kita seperti mereka gitu kan susah. Untuk memberikan kepentingan, memenuhi kepentingan pemilih juga tidak gampang. Ada yang ingin jalan ya, ada yang ingin bantuan untuk tempat ibadah, ada yang ingin uang cash, juga tidak mudah. Nah, yang psikologis itu relatif lebih mudah. Misalnya kita bisa beriklan, kita bisa membuat baliho, banner, spanduk dan seterusnya dengan relatif dengan biaya yang relatif tidak terlalu mahal, bisa menjangkau pemilih yang banyak. Nah, kita lanjut pertanyaan tadi, mana yang lebih kuat ya? Saya lanjutkan pertanyaannya. Di posisi bagaimana tuh tiga pendekatan ini kuat? Posisi bagaimana pendekatan ini kuat? Kalau ruang lingkup pemilihannya itu kecil, orang yang memilih itu sedikit, maka pendekatan psikologis itu tidak terlalu berpengaruh besar dia. Faktor kesukaan itu tidak terlalu berpengaruh besar karena itu abstrak. Saya suka dengan Bung Awin, itu abstrak sekali itu. Tetapi kalau saya dikasih beras, dikasih sarung, dikasih duit, dibuatkan jalan depan rumah saya, itu konkret itu. Selalu yang konkret itu hampir selalu yang konkret itu mengalahkan yang abstrak. Apa sih suka itu, saya butuh duit lah, kira-kira begitu. Dia betul suka sama calon A, tapi yang ngasih duit B itu pilih B dia. Bisa berubah dia karena lebih kuat kalau dibandingkan kekuatan itu, ya kuat yang sesuai dengan kepentingan itu. Nah, yang psikologis itu baru akan berpengaruh kalau wilayah atau zona jangkauannya itu luas, di mana sosiologis dan kepentingan itu tidak bisa dipenuhi secara maksimal. Misalnya arena yang luas, pemilihan presiden misalnya, itu menjadi penting untuk mengeksposur atau untuk mencitrakan diri si kandidat. Menjadi penting itu. Karena tidak semua pemilih itu bisa dijangkau oleh dua tadi itu. Dua pendekatan Dua pendekatan yang lain. Nah, bicara Pilpres ini Bang, ini menarik. Ada semacam diksi lah mungkin Bang yang muncul di benak masyarakat bahwa yang mau jadi presiden itu nggak jauh-jauh dari komunitas tertentu lah. Boleh dikatakan kalau kita bilang karena komunitas di Indonesia itu etnis Jawa terbesar gitu, presiden itu selalu lah dari Jawa. Bagaimana Bang? Apakah bisa dijelaskan dengan tiga pendekatan tadi Bang? Kalau pemilih kita, saya tidak ingin masuk ke dalam hal teknis karena itu kan sangat sensitif sekali ya. Tetapi secara teori itu memang politik identitas itu penting dalam setiap pemilihan. Kalau dia bisa diaktifasi, dia itu akan sangat efektif dia. Sangat efektif dia. Maka memang menjadi penting untuk misalnya memiliki kelengketan dengan kelompok yang besar itu. Kelompok besar itu menjadi penting. Maka kan seperti yang kita sampaikan tadi itu, bahwa tidak sedikit tuh para kandidat yang berusaha mengkonstruksikan diri dia dengan kelompok yang besar itu. Bahkan misalnya ada calon yang masuk ke rumah ibadah agama lain untuk memastikan bahwa dia bersahabat dengan dengan agama yang bukan agama dia. Itu sebenarnya bisa dikonstruksi. Nanti barangkali akan ada satu sesi mungkin kita siapkan khusus untuk berbicara tentang politik identitas. Jadi ada banyak pendekatan tuh, ada Kestel, ada terakhir itu Fukuyama yang berbicara tentang itu. Jadi menarik sekali itu memahami politik identitas.
Baik. Nah, bagaimana Bang? Terakhir mungkin ini pertanyaannya. Kita ingin memastikan, saya misalnya sebagai seorang kandidat ingin memastikan perilaku memilih itu dari tiga pendekatan tadi. Bagaimana caranya kita untuk memastikan itu? Mungkin Philip juga bertanya soal itu. Betul. Jadi tidak mudah kan? Satu kota saja itu boleh jadi pemilihnya 500 sampai 3 juta kan, 500.000, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang bahkan 3 juta. Bayangkan kita bertanya sama 3 juta orang itu, selesai pilkada. Kita belum selesai tanya itu pilkada udah selesai. Maka pendekatan yang paling gampang itu ya melakukan survei. Kita cukup bertanya kepada 500 orang dengan metode tertentu untuk memahami perilaku mereka, memahami peta mereka, memahami demografinya, untuk memastikan bahwa mereka memilih atau tidak memilih itu atas dasar apa. Melakukan survei. Jadi itu saya kira survei itulah untuk sementara satu-satunya pilihan yang paling masuk akal yang harus dilakukan oleh para kandidat untuk memastikan bahwa dirinya kuat atau tidak kuat, memiliki kesempatan untuk menang atau tidak menang. Nanti ada satu sesi lagi kita nanti bicara survei secara detail ya. Misalnya kenapa orang harus melakukan survei, bagaimana melakukan survei, siapa saja yang mesti terlibat, bagaimana menganalisis survei dan seterusnya gitu. Baik, sahabat-sahabat pencinta ilmu, itu tadi diskusi kita panjang lebar sudah dibahas oleh Bang Jafar Ahmad. Sampai di sini, ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.